Akhirnya, setelah sekian lama, studio Pixar bisa membuat sebuah mahakarya kembali. Nah, seperti yang kita tahu, studio Pixar dan juga Disney belakangan ini memang sedang mendapatkan reputasi yang tidak begitu baik dikarenakan karya-karya yang mereka buat sekarang ini seringkali memiliki kualitas yang mediocre dan suka menyelipkan berbagai propaganda. Dikarenakan hal inilah, setiap kali Pixar ataupun Disney mencoba untuk membuat sebuah karya yang baru, banyak orang di luar sana menjadi sangat skeptis dengan karya tersebut. Nah, hal ini juga dirasakan oleh film Inside Out yang kedua. Ketika film ini akhirnya muncul ke publik dalam bentuk video trailer, banyak orang termasuk gue pribadi menjadi sangat tidak begitu antusias terhadap film tersebut. Tidak hanya dikarenakan reputasi mereka saja yang buruk, ketidakoptimisan ini juga muncul dikarenakan pada video trailer tersebut, kita seperti bisa melihat adanya bibit-bibit akan munculnya sebuah agenda propaganda. Hal ini jelas membuat gue sempat berpikir kalau Inside Out 2 bakal menjadi sebuah kegagalan yang sangat besar bagi studio Pixar. Itulah kenapa gue gak menyempatkan diri gue untuk membuatkan video pembahasan mengenai trailer dari film tersebut. Nah, tapi ketika film ini akan segera rilis, seketika gue mulai merasa optimis terhadap film ini entah dari mana. Gue seperti merasa kalau film ini kayaknya bakal menjadi sebuah film yang bagus terlepas dari adanya agenda propaganda. Dan ketika gue akhirnya selesai menonton film ini, gue bener-bener sangat lega dan juga bahagia karena kita akhirnya bisa mendapatkan sebuah film yang selama ini kita nantikan. Inside Out 2 merupakan film buatan studio Pixar yang menjadi sequel dari film pertamanya yang rilis pada tahun 2015 yang lalu. Film ini disutradarai oleh Kelsey Mann dan merupakan debut pertamanya sebagai sutradara, walaupun sebelumnya ia telah bekerja dalam berbagai proyek film Pixar termasuk film Inside Out yang pertama. Yes, film keduanya ini tidak dibuat oleh sang legenda Pete Docter. Nah, tapi gue sempat mendengar rumor kalau Pete Docter sebenarnya masih memiliki andil dalam film ini, cuman gue lupa gitu dia ditempatkan dalam posisi apa. Nah, di film kedua ini, kita diceritakan kalau sang karakter utama kita yang bernama Riley akhirnya mencapai fase pubertas, yang mana dikarenakan hal inilah, isi kepalanya pun akhirnya kedatangan 4 avatar emosi baru, yaitu anxiety atau kecemasan, envy atau cemburu, embarrassment atau rasa malu, dan juga ennui atau rasa kebosanan. Nah, dengan datangnya keempat emosi baru ini, karakter Riley mulai mengalami masalah yang cukup besar, terutama dalam bersosialisasi, sementara di dalam kepalanya, para avatar emosi sedang mengalami konflik untuk menentukan jati diri Riley yang sebenarnya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan utama, gue bakal memberikan sedikit bocoran yang mungkin bakal membuat kalian akhirnya mau menonton film ini. Yes, bocoran tersebut adalah mengenai unsur propagandanya. Nah, bisa gue katakan kalau film ini bersih dari unsur-unsur tersebut menurut sudut pandang gue pribadi. Berdasarkan pengalaman menonton gue gak melihat adanya unsur pelangi yang berusaha diselipkan oleh mereka di dalam film ini. Gue gak melihat adanya detail ataupun easter egg yang berhubungan dengan unsur-unsur tersebut. Nah, tapi untuk hal ini gue sebenarnya nggak begitu yakin sih, karena ya bisa aja gitu kan mereka sebenarnya menyelipkan hal tersebut, namun gue tidak menyadarinya. Kalau itu memang benar terjadi, well, gue rasa itu bukanlah masalah yang besar banget sih, karena ya setidaknya inti cerita dari film ini gak memiliki unsur pelangi sama sekali. Ketika trailer dari film ini muncul, gue sempat khawatir kalau karakter Riley bakal menaruh rasa suka terhadap seorang gadis yang ia idolakan. Nah, tapi setelah menonton film ini, gue melihat kalau karakter Riley hanya melihat gadis tersebut hanya sebagai idolanya saja. Di sepanjang cerita, kita nggak mendapatkan satupun momen yang menunjukkan adanya intensi romantis antara Riley dengan gadis tersebut. Film ini lebih berfokus pada pencarian jati diri dan gak memiliki unsur romantis sama sekali. Ya sebenarnya ada sedikit sih, cuman ya itu lebih ke arah hubungan antara avatar emosi yang jatuh cinta dengan seorang karakter dari video game, dan juga momen itu sebenarnya hanya merupakan lelucon saja. Jadi ya buat kalian yang khawatir kalau skenario terburuk dari film ini ternyata benar terjadi, well tenang saja, film ini sangat aman kok, dan malah gue sangat merekomendasikan kalian untuk menonton film ini bersama dengan keluarga. Tapi kalau bisa jangan ajak anak kecil sih buat nonton film ini. Hah? Emangnya kenapa tuh bang? Katanya film ini bebas dari unsur pelangi. Ya memang unsur pelanginya tuh kagak ada, tapi ada alasan lain yang bisa membuat gue berkata demikian. Untuk penjelasan lebih lengkapnya bakal gue ungkap di pembahasan berikutnya. Yang sebelum kita masuk ke sana, gue ingin memberikan sedikit peringatan kalau pembahasan ini bakal mengandung sedikit spoiler. Jadi buat kalian yang gak pengen kena spoiler, kalian bisa tutup video ini dan menonton filmnya terlebih dahulu, mumpung filmnya sangat ramah dan juga aman. Kalau kalian sudah siap, kita langsung masuk aja ke pembahasan utamanya. Rogue emotions have taken over Riley's mind. You just aren't what she needs anymore. You can't just bottle us up!
Oke, kita mulai dulu dari aspek karakter. Satu hal yang sangat gue suka dari aspek ini adalah keberagaman karakternya yang sangat banyak, namun mereka semua memiliki porsi yang pas. Berbeda dengan film pertamanya, di mana mereka hanya berfokus pada karakter Joy dan juga Sadness, pada film ini, hampir semua karakter emosi memiliki peran yang cukup penting. Mau itu emosi yang baru ataupun emosi yang lama, mereka semua memiliki spotlight-nya tersendiri. Udah gitu, hal lain yang gue suka dari pengkarakteran mereka ini adalah mereka semua digambarkan dengan sangat hidup. Maksud gue di sini adalah walaupun semua karakter ini mewakili satu emosi tertentu, namun kepribadian yang mereka miliki ini nggak hanya dari satu emosi yang mereka wakilkan saja. Ambil contoh karakter Joy, yang mana seperti yang kita tahu, dia ini mewakili emosi atau sifat bahagia, namun di film ini kita seringkali melihat karakternya memiliki emosi lain seperti sedih, marah, hingga putus asa. Ataupun karakter emosi terbaru yaitu anxiety, di mana ia seharusnya mewakili sifat kecemasan, tetapi di dalam film ia nggak hanya memiliki sifat tersebut saja, namun terkadang ia juga menunjukkan sifat optimis dan juga percaya diri. Nah, walaupun agak terkesan berlawanan, tapi bagaimana mereka menggambarkan karakternya ini malah terkesan sangat masuk akal, terutama ketika ia mengendalikan karakter Riley. Hal ini menimbulkan sebuah rasa kompleksitas yang sangat tinggi dan kita nggak hanya melihat mereka sebagai karakter dengan satu lapisan saja. Selain dari pengkarakteran yang kompleks, film ini juga menghadirkan keempat karakter baru yang membuat cerita dari film ini menjadi sangat luar biasa. Penambahan keempat emosi baru di film ini merupakan keputusan yang sangat jenius. Nah, pada awal mula diungkapnya keempat karakter emosi baru ini, gue pribadi awalnya agak skeptis sih. Karena ya gue merasa kalau keempat emosi baru ini agak berlawanan dengan kelima emosi yang telah kita miliki, dan juga ini menimbulkan sebuah plot hole yang baru, terutama dari isi kepala orang tuanya Riley yang terlihat tidak memiliki empat emosi tersebut. Tapi untungnya, film ini berhasil menjawab semua pertanyaan dan kekhawatiran tersebut dengan sangat baik. Keempat karakter emosi baru ini berhasil menciptakan sebuah gambaran dari seorang gadis yang baru memasuki fase pubertas dengan sangat realistis. Nah, dari keempat karakter baru ini, jelas salah satu dari mereka yang paling bersinar adalah anxiety. Buat gua, dia ini merupakan seorang antagonis yang sangat sempurna. Ia tidak digambarkan layaknya seorang villain dan juga nggak memiliki intensi yang jahat. Namun setiap kali ia muncul, terutama ketika ia melakukan konfrontasi dengan kelima emosi utama, kita seperti bisa merasakan aura antagonis yang sangat kuat dari dirinya. Walaupun dia nggak pernah menunjukkan ekspresi yang sinis, namun kehadirannya saja sudah bisa memberikan rasa intimidasi dan juga superior yang cukup tinggi. Perannya di dalam film ini sangatlah sesuai dengan jalannya cerita, yang mana hal inilah yang menjadi alasan kenapa anxiety merupakan antagonis yang sangat fenomenal. Nah, kalau soal dari aspek animasi, kayaknya ini udah gak perlu dipertanyakan lagi lah ya. Pixar itu emang udah jago banget dalam menghadirkan sebuah animasi dengan visual yang sangat memukau. Bahkan bisa dibilang aspek inilah yang mungkin satu-satunya masih bisa dipertahankan oleh Pixar selama ini. Untuk aspek lainnya seperti cerita dan juga karakter, rasanya ya mereka udah agak sedikit kehilangan gitu sentuhan mereka di beberapa film terbaru mereka belakangan ini. Untuk scoring atau lagunya pun juga nggak kalah bagusnya sih. Walaupun ya gue lebih suka lagu-lagu yang mereka miliki di film Inside Out pertama. Kayak gue rasa tuh lagu-lagu di film Inside Out pertama tuh kayak lebih ngena aja gitu dengan gue pribadi. Ya sebenarnya nggak ada banyak hal lain yang bisa gue bahas dari film ini. Palingan ya hal terakhir yang mau gue singgung adalah dari aspek ceritanya, yang mana bisa kita katakan bahwa inilah aspek yang membuat film Inside Out kedua menjadi film yang sangat luar biasa. Nah, dari aspek cerita ini ada beberapa hal yang bisa gue kupas secara terpisah. Kita mulai dulu dari segi konfliknya. Secara kertas, film ini memiliki konflik yang agak mirip dengan film pertamanya. Mau itu di bagian awal, pertengahan, dan juga akhir film, mereka semua setidaknya memiliki kemiripan yang cukup ketara dengan film pendahulunya. Ya, ambil contohnya adalah di film pertama, di mana Joy dan Sadness melakukan perjalanan untuk bisa kembali ke ruangan utama, sedangkan emosi yang lain berusaha untuk mengendalikan Riley sebisa mungkin. Nah, di film keduanya, Joy dan semua emosi lama harus kembali ke ruangan utama sambil membawa jati diri Riley, sedangkan anxiety dan para emosi baru berusaha mengendalikan Riley untuk bisa menciptakan jati diri yang baru. Kalian bisa lihat kan, agak mirip gak sih jalan ceritanya? Nah, walaupun mirip, ini bukan berarti mereka nggak menambahkan hal yang baru. Malahan, film ini memiliki isi cerita yang terbilang agak berbeda dari film pertamanya.
Bila di film pertama kita diajarkan mengenai dasar dari terbentuknya emosi dan juga pentingnya ingatan, di film keduanya ini kita lebih berfokus pada pencarian jati diri. Ya, pada dasarnya ini adalah tipikal cerita coming of age story, sebuah tema cerita yang udah dibawa sebanyak ratusan atau bahkan jutaan kali di berbagai karya fiksi. Nah, tapi Inside Out kedua memiliki pendekatan yang sangat berbeda dan juga sangat jenius. Alih-alih berfokus pada sang karakter utama, kita lebih berpusat dengan apa yang ada di dalam sang karakter utama. Apabila kita hanya mengikuti kisah Riley saja tanpa melihat isi dari kepalanya, mungkin ini bakal menjadi sebuah tipikal cerita yang mediocre. Tapi dengan ditunjukkannya konflik yang terjadi di dalam pikirannya Riley, hal ini pun membuat ceritanya menjadi sangat fresh dan juga menimbulkan jalan cerita yang sangat beragam. Nah, dikarenakan cerita dan konflik yang beragam inilah, Inside Out yang kedua memiliki cerita yang sangat kompleks. Bahkan menurut gua pribadi, film ini merupakan salah satu film buatan Pixar yang paling kompleks setelah film Souls. Apa yang membuat cerita dari film ini menjadi sangat kompleks adalah bukan hanya karena dari beragamnya konflik saja, melainkan dari tema dan juga konsep yang dibawa. Seperti yang sudah gua katakan sebelumnya, film ini membawakan tema coming of age story, atau lebih tepatnya adalah mengenai masa pubertas. Nah, topik mengenai pubertas sendiri sebenarnya sudah bisa dikatakan sebagai topik yang cukup berat, namun itu semua semakin diperberat dengan dibawakannya konsep mengenai emosi dan juga jati diri. Dengan membawakan tema pubertas dan juga adanya konsep emosi, hal ini sempat membuat gue menjadi teringat ketika masa gue kuliah, terutama ketika gue sedang mempelajari mengenai teori kepribadian dan juga emosi. Menurut gue, kedua topik tersebut merupakan topik yang sangat kompleks, namun seringkali dianggap remeh oleh banyak orang. Nah, dikarenakan keribetan inilah, film Inside Out yang kedua memiliki nasib yang sangat mirip dengan film Souls, di mana kedua film tersebut sama-sama merupakan film keluarga, namun anak-anak bakal agak kesulitan untuk bisa menikmati ataupun memahami isi di dalamnya, namun orang tua akan lebih mudah untuk relate dengan kedua film tersebut. Nah, pernyataan gue barusan gak hanya berdasarkan asumsi saja, karena di saat gue menonton film ini, gue melihat di depan mata kepala gue sendiri banyak penonton anak-anak yang merasa bosan ketika menonton film ini, karena ya ini film emang gak ditunjukkan untuk mereka. Ini film lebih relate ke anak-anak remaja dan juga orang dewasa, dan itulah kenapa gue nggak merekomendasikan kalian untuk mengajak anak-anak untuk menonton film ini. Nah, selain dari kompleksitas, apa yang membuat film ini lebih cocok untuk anak remaja dan juga orang dewasa adalah karena adanya beberapa momen yang sangat ngena bagi mereka. Film ini memang gak memiliki visual yang sangat nyata, namun cerita dari film ini terasa seperti tamparan realita. Nah, ngomongin soal realita, buat gua Inside Out yang kedua merupakan salah satu film buatan Pixar yang paling dekat dengan realita. Maksud gua di sini adalah ada beberapa penggambaran di film ini yang seolah-olah itu sangat relatable dengan diri kita. Ya, ambil contohnya adalah momen dimana ketika 5 emosi utama ditahan dan hanya menyisakan 4 emosi baru saja yang kini mengendalikan Riley. Pada awalnya gue bertanya-tanya, bagaimana bisa gitu ada manusia yang bisa hidup tanpa memiliki 5 emosi utama tersebut? Tapi ketika kita melihat bagaimana keempat emosi baru ini mengendalikan Riley, gue seketika langsung kayak, oh iya, ternyata bisa juga ya. Dan itu tuh udah banyak banget gitu contohnya di kehidupan kita. Nah, sebenarnya masih ada banyak lagi momen-momen di film ini yang bakal membuat lu merasa terkejut akan betapa realistisnya film ini. Bahkan ada satu momen yang bakal sangat relate dengan semua orang dewasa yang menonton film ini. Ketika bagian itu muncul, sumpah gue tuh seolah-olah kayak abis dipukul gitu di depan wajah gue, dan gue cuma bisa melongo sambil terdiam 1000 bahasa. Asli coy, ini film gokil banget sih. Secara keseluruhan, Inside Out yang kedua merupakan sebuah film yang sangat luar biasa dan layak dikatakan sebagai salah satu mahakarya. Kalau harus dibandingkan, film ini memiliki kualitas yang terasa lebih baik daripada film pendahulunya. Film ini memang gak memiliki cerita yang original, bahkan alur ceritanya sendiri sangatlah mirip dengan film pertamanya. Namun bagaimana mereka mengeksekusinya, itu sangatlah hebat yang membuat film ini terasa sangat segar. Gue merasa kalau film ini sangat ditunjukkan bagi para penonton yang tumbuh dengan menonton film Inside Out yang pertama, karena ya lu bayangin aja, jarak antara kedua film ini adalah 8 tahun. Nah, kalau kita anggap bahwa para penonton dari film Inside Out yang pertama adalah kisaran 6-10 tahun, yaitu berarti mereka sekarang ini telah berusia 14-18 tahun, yang mana tema dari film ini sangatlah relatable dengan mereka semua yang merupakan seorang remaja yang akan menginjak dewasa.
Kemunculan film ini jelas memberikan sebuah cahaya harapan yang sangat besar bagi masa depan Pixar dan sekaligus industri animasi. Cukuplah dengan semua ideologi dan propaganda receh kalian. Kita semua tuh udah lelah dan pengen bisa gitu menikmati kembali karya-karya yang menghibur ataupun memiliki kualitas yang bagus seperti dulu. Kalau kalian nggak mau atau nggak bisa bikin animasi-animasi yang menghibur, ya setidaknya nggak usah lah bikin animasi-animasi yang terkesan memaksa banget untuk menyampaikan sebuah pesan kepada orang-orang tertentu. Buatlah karya yang memiliki pesan moral yang bersifat universal dan bisa diterima oleh semua orang. Gua harap kedepannya Pixar bisa kembali berjaya seperti dulu, mampu menghasilkan berbagai karya dengan kualitas yang sangat luar biasa dan bisa dinikmati oleh kita semua. Nah, jadi mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas dari film ini. Tulis pendapat kalian mengenai film Inside Out yang kedua di kolom komentar di bawah. Apakah kalian suka atau tidak? Tulis pendapat kalian. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!